Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkan alat tulis dan buku kalian. Anak-anak, dengarkan cerita berikut. Di samping rumah Dayu, banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Mari kita bernyanyi bersama Dayu lagu tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Nah, anak-anak, setelah bernyanyi, mari kita belajar tentang irama dan pola irama. Pengertian irama atau ritme adalah pengulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Pengulangan bunyi-bunyian ini juga menimbulkan keindahan dan membuat sebuah lagu menjadi enak didengar. Irama juga dapat disebut sebagai gerakan berturut-turut secara teratur. Pola irama ialah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama adalah panjang dan pendeknya dari sebuah bunyi. Panjang pendeknya nada dapat dihitung berdasarkan jumlah ketukan. Ketukan dari nada yang teratur digambarkan seperti bunyi pada detak jarum jam. Nada merupakan bunyi yang memiliki getaran teratur dalam tiap detik dengan sifat tinggi, panjang, keras, lembut, dan warna yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kita mengetahui bahwa pola irama adalah panjang pendeknya sebuah nada. Pola irama dapat juga disebut dengan birama. Lebih rinci lagi, birama adalah sebuah tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan atau hitungan dalam satu ruas birama. Batas-batas garis vertikal pada not balok menunjukkan satu ruas birama, dan ini biasa disebut sebagai garis birama. Pola irama berjalan menurut birama. Birama adalah kuat dan juga lemahnya bunyi pada sebuah lagu. Kemudian, kuat serta lemahnya dari sebuah bunyi akan dilakukan pembatasan terhadap garis birama. Kemudian birama akan dilakukan penandaan menggunakan tanda birama. Misalnya, birama 3/4. Maka nada-nada pada setiap ruas birama
bernilai 3 ketukan yang setiap ketukannya bernilai 1/4. Tugas SBDP. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pengulangan bunyi-bunyian menimbulkan keindahan dan membuat sebuah lagu menjadi apa? Yang kedua, panjang pendeknya nada dapat dihitung berdasarkan apa? Ketiga, bunyi yang memiliki getaran teratur dalam tiap detik dengan sifat tinggi, panjang, keras, lembut, dan warna yang berbeda disebut apa? Keempat, pola irama dapat disebut juga apa? Kelima, birama 3/4 berarti nada-nada pada setiap ruas birama bernilai berapa ketukan? Jawablah pada buku tugas kalian ya. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita dengarkan dongeng berikut ini. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Lalu, ia membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, apakah pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa itu? Kalian tuliskan pada buku tugas kalian ya. Anak-anak, mari kita simak cerita Dayu berikut ini. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Coba kita lihat gambar truk tersebut. 425 ditambah truk yang membawa kelapa 590 sama dengan 1015. Nah, bagaimanakah jika posisi gambar truk itu dirubah seperti gambar ini? Truk yang pertama mengangkut 590 butir buah kelapa dan yang kedua membawa 425 butir buah kelapa.
Maka 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Nah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Jadi, 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian mengerjakan soal berikut ini. Nomor 1 sampai 10. Kerjakan pada buku tugas matematika kalian ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.